menjelang siang nih. Wah, seneng banget ya. Aku Bella San bisa kembali hadir menemani teman-teman semua di rumah maupun dimanapun kalian berada ya kan. Bersama Bella lagi di program Cuap-Cuap, pastinya program infotainment terupdate yang hadir hanya di MOP Channel. Wow, apa kabar nih teman-teman semuanya? By the way ya, sebelumnya Bella mau ngucapin selamat memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Selamat beribadah Jumat Agung buat teman-teman yang merayakan. Dan semoga damai semua menyertai kita semua. Amin. God bless you all. By the way nih ya. Nah, hari ini kan berarti libur tanggal merah ya guys. Nah, teman-teman ada rencana apa nih? Long weekend loh, lumayan ya. Kalau Bella sendiri sih tetap ya. Lihat kan di depan kalian nih hadir menemani teman-teman ya, tetap bekerja gitu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa. Bella tuh malah happy banget gitu karena bisa menemani libur kalian sambil memberikan berita-berita tuh yang menarik, yang up to date, yang hot. Apalagi gitu, pokoknya yang paling viral tuh adanya hanya di Cuap-Cuap guys. Jadi harus standby gitu nonton Cuap-Cuap terus ya kan. Nah, Cupers pasti udah penasaran banget kan, kira-kira di berita pertama ini ada berita dari siapa ya? Sama nih, Bella juga kepo nih. So, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung lihat aja yuk beritanya. Silakan. Memiliki paras cantik dan menawan merupakan impian bagi setiap wanita. Tak sedikit wanita yang rela untuk menjalani berbagai macam perawatan demi terlihat cantik. Sama halnya dengan pedangdut cantik Rara Lida. Rara mengatakan bahwa dirinya kini sangat selektif dengan produk-produk skincare. Dalam kesempatan ini, Rara juga menceritakan pengalamannya ketika mengalami radang pada bagian wajah yang membuat dirinya hanya berani menggunakan jeruk nipis saja. Lantas bagaimanakah tanggapan Rara mengenai kontroversi skincare abal-abal yang akhir-akhir ini sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat? Iya pasti, karena kan muka aku memang sensitif banget Kak. Dari dulu aku sebenarnya kalau untuk cari skincare tuh agak sedikit susah kan. Apalagi pas waktu kemarin Rara ikut kompetisi LIDA 2018 tuh Rara ngerasa muka Rara tuh sempet sampai radang banget gitu. Dan Rara tuh nggak berani pilih alat skincare ataupun yang lainnya itu untuk bisa nyatu di muka Rara. Jadi Rara cuma pakai jeruk nipis sama air hangat sama air dingin aja gitu. Saking ya sih sebenarnya kalau untuk kontroversi skincare mungkin abal-abal atau belum effort gitu, itu sih lebih ke masyarakat yang bisa memilih mana skincare yang bagus, mana skincare yang nggak bagus gitu, karena memang tipe kulit juga kan beda-beda, terus ke warna kulit kita juga beda-beda, tapi sesuai sama ini aja dan pilih skincare yang benar-benar udah BPOM, karena menurut Rara muka ini adalah aset untuk kita tuh bisa dikenal sama teman-teman sekitar gitu. Kalau muka kita agak gimana ya, rusak gitu karena skincare kan kasihan ya, sayang gitu, jadi benar-benar harus pilih walaupun agak sedikit mahal, tapi itu adalah salah satu bentuk kita mengapresiasi diri sendiri. Kalau kita sebenarnya bisa cantik dengan bentuk ataupun dengan kita yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Tetap terlihat cantik di bulan Ramadan, itulah yang tampak dari sosok Rara Lida saat ini. Tidak hanya menjaga kecantikan saja, dalam kesempatan ini Rara juga mengungkapkan jika ia merasa sangat senang lantaran Ramadan 2022 ini dirinya dapat lebih produktif bersama orang-orang yang mendukungnya. Ramadan 2022 juga dijadikan sebagai momen untuk mudik lebaran dan bersilaturahmi bersama keluarga tercintanya di Sumatera Selatan. Lantas tradisi khusus seperti apakah yang biasanya dilakukan oleh Rara Lida dan keluarga menjelang persiapan Hari Raya Idul Fitri? Alhamdulillah untuk Ramadan tahun ini banyak kegiatan ya, alhamdulillahnya, mulai dari host aksi, terus juga banyak banget kayak Rara tuh sering banget buat konten-konten YouTube gitu, terus juga ikut promo-promoin produk Glam Shine gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya walaupun di bulan puasa yang kita bisa nahan lapar, nahan haus gitu, tapi Rara bisa tetap produktif dengan orang-orang di belakang yang membutuhkan. Tapi alhamdulillah juga kita juga sebagai masyarakat yang ada di Indonesia gitu bisa
kembali. Jadi Rara juga ngerasain sih kayak yang tahun-tahun kemarin mungkin agak berbeda dari sebelumnya, mulai dari pekerjaan yang memang agak sedikit dibatasi, terus juga jadwal juga sering di rolling gitu. Tapi sekarang alhamdulillah banyak keberkahan yang bisa kita ambil dari pandemi-pandemi tahun kemarin. Tapi Alhamdulillah kemarin sempet launching single bareng Ungu sama Kak Selfie dengan Nafasmu. Jadi itu lagu di remake lagi, tapi ada nuansa dangdutnya. Insya Allah mudik, insya Allah, karena 2 tahun udah nggak mudik kan. Karena Rara juga pengen nyekar ke makam ayah gitu. Jadi ya pasti beliau juga walaupun nggak bisa ngelihat Rara secara langsung, tapi Rara yakin beliau pasti nunggu Rara untuk bisa nyekar ke. Ya itu tadi kayak kalau kita kemarin kan Ramadan di rumah aja gitu, nggak bisa kemana-mana, ngabuburit juga paling sekeluarga aja, nggak bisa yang kumpul-kumpul banget sama orang gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang malah lebih bebas gitu ya, lebih bebas tapi dengan protokol kesehatan yang masih kita harus jalani. Ya itu tadi kayak kalau kita kemarin kan Ramadan di rumah aja gitu, nggak bisa kemana-mana, ngabuburit juga paling sekeluarga aja, nggak bisa yang kumpul-kumpul banget sama orang gitu kan. Jadi alhamdulillah sekarang malah lebih bebas gitu ya, lebih bebas tapi dengan protokol kesehatan yang masih kita harus jalani. Mudiknya kemana? Ke Prabu Muli, Sumatera Selatan. Iya. Oh iya. Goreng. menu apa kalau pas lebaran, ketika lebaran nanti? Lebaran paling karena ibu kan sering masak ya, jadi masakan ibu aja karena memang Rara jarang banget makan di luar gitu ya. Sering makan masakan ibu. Itu jadi Kalau untuk 2 tahun ini karena memang di rumah aja, jadi cuma sungkeman sama orang tua gitu. Terus juga paling Ade nanti bakal datang ke Jakarta juga, insya Allah, semoga. Terus juga ya paling masak-masak. Orang mau ya harus disiapkan ya, apalagi saya harus pulang ke kampung halaman, jadi saya harus menyiapkan hal itu. Pempek, tewan, terus juga kari India. Soalnya kan ayah Rara kan ada keturunannya. Oh my god. Keturunannya, jadi kalau buat kari India tuh memang harus banget di bulan Ramadan. Ya kalau tradisi mah setiap orang beda-beda ya Kak. Kalau aku sih enggak sih, karena ya walaupun lebaran aku sering pakai baju tidur gitu. Soalnya nggak keluar rumah kan gitu. Kalau ada tamu mau datang gitu baru Rara pakai baju yang agak bagusan dikit. Wow, gimana nih Cupers beritanya? Menarik banget ya. Dan oke deh, sebelum kita lanjut ke berita kedua ya Cupers, Bella mau nanya-nanya dulu nih buat teman-teman semua. Di puasa minggu kedua ini masih pada semangat gak sih? Atau udah pada bolong-bolong nih di rumah nih? Ngaku, ayo. Udah pada bolong atau masih kayak enggak Bella, aku tuh masih tetap strong, masih tahan godaan gitu ya. Nah, atau udah pada bukber semua nih teman-teman. Apa biasanya kalau misalnya Ramadan ini kan jadi ajang kayak reunian ya. Jadi konsepnya kayak kalau meeting berkedok bukber gitu, terus reunian berkedok bukber gitu sama teman-teman SMP, SMA atau SD atau teman-teman kuliah gitu kan guys. Seru banget pastinya ya. By the way, Bella juga kemarin sempat bukber bareng MOP Channel di hari Senin sekalian merayakan ulang tahunnya MOP Channel yang ketiga, karena kemarin Bella nggak ikutan ya di cuap-cuap HUT ini ya, jadi sebel gitu. Aduh, by the way ya, sambil kita saksikan beritanya ini, gimana nih teman-teman harus tulis di kolom komentar di bawah ini ya, teman-teman udah bukbernya sama siapa aja, sama ayang atau yang nggak punya ayang sendiri aja dong. Aduh, sini Bella temenin ya biar bukbernya bareng Ea gitu. Ya udah deh kalau kayak gitu, ini dia berita selengkapnya ke yang kedua. Sahan. Bulan Januari 2022 menjadi momen duka bagi keluarga Nurul Arifin atas kepergian putrinya Maura Magnelia. 3 bulan pasca kepergian Maura, kini Nurul Arifin pun tampak terlihat semakin tegar. Hal tersebut terlihat pada saat dirinya menjalani bulan suci Ramadan tanpa sang buah hati. Pada kesempatan ini, Nurul juga menceritakan momen Ramadan tahun lalu ketika sahurnya yang selalu ditemani oleh mendiang Maura.
Lantas seperti apakah momen Ramadan 2022 yang kini dirasakan oleh Nurul Arifin tanpa adanya sosok mendiang Maura? Dan bagaimanakah cara Nurul Arifin agar dapat tegar menjalani hidupnya tanpa sosok sang buah hatinya tersebut? Kegiatan di bulan Ramadan tetap seperti biasa, kerja ya, karena kita belum reses. Kemudian taraweh ya, cuma malam ini saya lagi nggak taraweh karena ada acara di sini. Terus biasa buka puasa kadang-kadang di rumah, kadang-kadang bukber sama teman-teman. Kalau sahur ya sendiri ya, situasinya seperti itu. Tapi semuanya kan sudah berjalan. Kalau bulan puasa itu ya buat saya bulan yang apa ya, kita harus benar-benar ibadahnya gitu. Kalau makna secara umum kan bulan yang penuh rahmat ya, juga dimana kita sebisa-bisanya beramal, kemudian melakukan ibadah sebanyak-banyaknya karena bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Itu saya maknai secara dalam. Setelah kepergian anak saya memang menjadi lebih dalam lagi begitu. Jadi ya buat saya Ramadan ini menambah nilai spiritualitas gitu. Jadi ya apa ya, ya tambah mantep aja gitu. Dan saya kan memang tidak pernah berubah juga dari dulu ya, seperti ini aja. Jadi kalau di rumah masing-masing ya gitu, pas sahur juga sendiri, jadi nggak masalah sih. Masih biasanya kalau sahur itu Maura yang nemenin, karena dia kan kalau tidur nggak bisa tidur cepet ya, jadi kalau saya sahur dia temenin baru dia tidur duluan gitu. Sekarang saya kehilangan temen waktu sahur itu karena nggak ada lagi yang nemenin gitu. Teman ngobrol di meja makan, jadi kalau sama Maura itu ya di meja makan sambil saya sahur dia nemenin terus ngobrol gitu. Setelah itu ya udah dia masuk kamarnya tidur, saya nunggu sampai ada azan subuh, saya sholat baru saya tidur. Saya kan tidak ingin terlarut dalam kesedihan ya, jadi saya berusaha rasional aja begitu. Ketika udah nggak ada ya, apa yang bisa kita lakukan adalah mengirimkan doa sebanyak-banyaknya, karena itu yang membantu dia untuk menuju surganya. Berasa Mbak, karena kan ini 100 hari pun belum ya, kira-kira baru 70 hari lah. 100 harinya nanti pas lebaran gitu. Jadi nanti insya Allah kita juga doa bersama. Ada nanti tanggal 6 saya bikin di rumah di Cinere. Silakan kalau mau datang. Doain. Iya, kalau ziarah sebelum puasa kan merupakan satu budaya kita ya. Jadi keharusan meminta ridho dari orang tua. Saya dua-duanya udah nggak ada orang tuanya. Terus juga ke tempatnya Maura begitu. Ya mengirimkan doa, meminta kepada Tuhan supaya mereka menjadi jembatan antara saya dengan Tuhan. Mereka itu sudah dari lahir kemudian bertumbuh sampai mereka remaja dan dewasa itu sudah melihat perbedaan dalam rumah kita ya. Jadi nggak masalah gitu melihat ibunya sholat, umroh, haji. Ya buat mereka nggak, dan saya juga tidak memaksa mereka untuk ikut saya, dan saya juga tidak ingin dipaksa juga begitu. Jadi di keluarga kami memang keluarga Pancasila lah begitu, jadi sangat toleransi dalam hal-hal tersebut ya, saling menghargai dan tidak ada intimidasi. Jadi itu sudah bertumbuh di dalam keluarga. Ya kalau saya tuh orangnya memang selalu berusaha untuk optimis ya dan realistis begitu. Jadi saya tidak ingin larut dalam kesedihan, tapi saya ingin kesedihan saya itu menjadi doa buat dia gitu. Jadi saya mengalihkannya seperti itu. Karena kalau saya larut dalam kesedihan saya membuat anak saya tidak beranjak pergi dari sini gitu. Jadi saya ingin membuat dia ringan untuk menghadap Tuhannya. Wow, cukup
Cupers, by the way nih ya, kalau lagi long weekend kayak gini, liburan keluar kota itu udah pasti di otak kita aja udah kayak males banget ngebayangin macetnya tuh bakal separah apa, ya nggak sih? Nah, kalau yang masih bingung mau kemana, saran Bella sih ya, mending banget loh ya, tapi tuh wajib sih mending ngabuburit ke Tabenia. Nah, di Tabenia Carnival ini kalian bisa jajan takjil yang enak banget. Ada tahu pedas, terus ada gorengan, ada balak-balak. Pokoknya yang semuanya perpedas-pedasan itu yang nampol-nampol banget itu ada semua di Tabenia Carnival, guys. Nah, terus kalau misalnya mau yang manis-manis, ada macarons, dan macarons itu ada 2 macam loh, ada yang reguler, ada yang baby, dan untuk rasanya sih udah tau lah ya, nggak perlu diraguin lagi seenak apa, guys. Terus kalau misalnya lagi nih, tadi udah pedes-pedes, asin udah ada, manis-manis juga ada. Nah, pasti ada juga pengen yang seger-seger ya kan. Nah, di seger-seger tuh di Tabenia ada kayak salad buah. Nah, buahnya tuh banyak banget, ada anggur, pear, apel, dan juga ada jelly-nya. Terus juga ada puding. Pokoknya lengkap banget deh. Aku aja nih ya guys, kalau misalnya ke Tabenia super duper bingung, dan yang pasti endingnya kayak dengan membeli semuanya. Kayak kalap gitu, konsepnya kalap guys. Niatnya kesana cuman oke, aku cuma mau beli salad buah, berujung dengan kayak bawa banyak banget nih ya. Dan kayaknya denger-denger tuh di Tabenia lagi ada X sama MOP manajemen gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau belanja bisa tuh pakai kode referral siapa gitu ya. Tapi sih di sini kayak dari tadi ada yang bisik-bisik suruh kode referralnya Ojai sih guys. Nah, komplit banget kan di Tabenia ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh liburan keluar kota, mending langsung aja datang ke Tabenia Carnival, asik. Nah, sambil mikirin ya mau beli apa aja nanti di Tabenia Carnival, mending Cupers saksikan berita terakhir dari kita, oke? Tapi sebelum itu seperti biasa, Bella mau pamit undur diri dulu nih Cupers. Wah, sedih ya kalau misalnya kita tuh udah harus berpisah. Kayak tuh nggak bisa berpisah sama Ayang gitu. Ya udah, kalau kayak itu jangan lupa untuk subscribe and like and share MOP channel pastinya, dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya MOP channel yang ada di sini, dan cuap__MOP pastinya. Oke deh kalau kayak gitu, ciao semuanya. Bella mau pamit undur diri dulu. Have a nice day, happy holiday semuanya. Love you. Annette Delicia merupakan salah satu penyanyi muda tanah air yang banyak menerima penghargaan berkat bakat dan karya-karyanya di dunia musik. Belum lama ini penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tersebut baru saja merilis single terbarunya yang berjudul Masih Belum Lupa. Diketahui lagu tersebut merupakan lagu kolaborasi yang ditulis oleh salah satu musisi terkenal Indonesia, Ade Govinda. Dalam kesempatan ini ia juga mengungkapkan jika dirinya merasa sangat senang dapat menyanyikan lagu karya Ade Govinda, meskipun ketika proses pembuatannya Annette sempat merasa kesulitan dalam menyanyikan lagu tersebut. Lantas seperti apakah kesulitan yang dialami oleh Annette Delicia selama proses pembuatan lagu tersebut? Jadi single baru Annette baru aja rilis kemarin tanggal 7 April 2022. Judulnya Masih Belum Lupa. Itu lagunya Mas Ade featuring aku. Featuring Annette. Jadi ya prosesnya itu udah dari 2021. Iya, udah dari 2021. Pertengahan deh kalau nggak salah. Aku bikin berkolaborasi. Sebenarnya awalnya aku juga nggak tahu, karena awalnya pas ketemu Mas Ade di satu acara, Mas Ade dengerin aku sama lagunya. Ini aku ada lagu, coba kamu dengerin dulu. Dan aku dengerin lagunya ya bagus gitu, lagunya bagus. Ternyata lagu ini sih Masih Belum Lupa itu. Terus habis itu dia bilang gimana nih, aku mau kasih buat kamu gitu. Jadi kita bareng gitu, featuring Annette. Jadi
waktu itu didengerin dulu, abis itu aku juga nggak tahu kenapa ya Mas Ade mempercayai aku untuk membawakan lagunya gitu kan, dan akhirnya Mas Ade totalitas sih gitu, totalitas dalam project. Iya benar. Gimana? Jujur lagu ini nggak gampang menurut aku. Lumayan susah karena lagunya enak banget, lagunya enak banget ya, dan lagu ini kan tentang kayak patah hati gitu kan, patah hati, dan Anda harus menyampaikannya juga secara ya, Anda harus menyampaikannya dengan rasa yang sebenarnya ya pengen disampaikan gitu dari lagu itu. Jadi sebenarnya feel-nya, jadi ya gitu, paling sih feel-nya gitu. Tapi biasanya kalau aku sebelum recording, Anda pahami dulu liriknya apa gitu, notasinya, Anda latihan terus biar waktu di recording juga lancar gitu kan. Dan ada beberapa improvisasi yang tiba-tiba aja pas hari H kita chord gitu, maksudnya kayak nggak terpikirkan sebelumnya. Tiba-tiba ada satu improv yang benar-benar klimaks banget menurut aku gitu. Itu hari H juga, itu benar-benar lumayan kuat. Iya, tantangan tersendiri juga buat anak yang itu, jadi benar-benar lumayan berat juga karena kita sampai malam recordingnya juga gitu, dan Anda juga harus maksimal gitu kan. Anda juga nggak mau mengecewakan Mas Ade juga, Anda juga pengen menyampaikan pesan ke orang, ke pendengar masih belum lupa juga dengan feel yang ada di lagunya. Sebenarnya sih untuk lagu ini ya, Anet ya balik lagi tadi Anet bilang sebelum Anet recording, Anet harus pahami dulu dan membayangkan seolah Anet berada di posisi si orang itu yang ada di lagunya. Dan lumayan sakit juga, mungkin teman-teman yang belum dengar langsung aja dengar masih belum lupa, karena liriknya juga Mas Ade benar-benar luar biasa banget sih. Berapa lama? Proses penggarapan sekitar pokoknya dari 2021 pertengahan, terus bikin music videonya itu sekitar kalau nggak salah awal tahun barusan ini, terus baru rilis kemarin. Mungkin karena Mas Ade orangnya totalitas banget ya dalam mengerjakan proyek-proyeknya dia, jadi aku juga harus totalitas membawakannya gitu. Aku juga harus harus totalitas lah gitu, harus sama Mas Ade. Benar-benar Mas Ade dari semuanya dia persiapkan juga gitu kan, dan ya Anda juga harus mempersiapkan gitu. Contoh dengan ya itu apa yang Anda keluarkan dari suara